Selamat pagi, selamat bertemu kembali di WP Channel yang pada hari ini ingin post tentang konsep urban farming dan pemanfaatan limbah plastik bekas, terutama galon, untuk menanam tanaman jeruk. Nah, ini konsep urban farming, pemanfaatan lahan yang terbatas di perkotaan. Walaupun lahannya terbatas, tapi bisa kita manfaatkan secara maksimal tanaman apa yang perlu kita tanam. Contohnya di sini adalah jeruk. Ini jeruk santang madu. Kemudian ada jeruk nipis, jeruk purut. Ini dari biji. Ini umurnya sudah 2 tahun. Ini tumbuh dengan subur sekali. Ini di tempat bekas cat, galon, ya, tapi maksimal hasilnya, dan semoga ini bisa tumbuh buah apa yang kita inginkan. Nah, gimana dengan yang lain daripada konsep urban farming? Ini beberapa tanaman yang ada di depan. Walaupun tidak ada lahan, tetapi kita bisa memaksimalkan. Nah, kita lihat yang lain tanamannya di mana. Wis, ini ada tangga. Nah, ini ada tangga. Kita ke atas. Di mana? Di atap genteng. Nah, ini atap rumah. Nah, ini. Nah, ini pada hari ini mau pemberian pupuk dan juga penyemprotan untuk menjaga daripada penyakit yang ada pada tanaman jeruk. Nah, ini banyak sekali. Walaupun tidak ada lahan, tapi kita bisa secara maksimal menanam jeruk. Ya. Nah, ini ada di atap rumah, bukan di coran. Kita lihat sekelilingnya nih. Nah, ini di perumahan. Oh, ini. Ya, ini di perumahan. Nah, ini yang kita kerjakan, konsep urban farming, pemanfaatan lahan yang terbatas. Kita senang tanaman, kemudian kita usahakan ini adalah galon bekas semuanya, pemanfaatan limbah. Nah, ini. Nah, oke. Itu sawah, pegunungan. Itu di atas sana, di dekat pabrik teh Kali Gua. Ya, daerahnya dingin. Nah, oke. Walaupun di atas genteng, tapi bagaimana kita mensiasati supaya tidak jatuh, karena ini dari galon. Nah, tentunya semua galon yang ada ini kita ikat jadi satu supaya tidak bergeser.
Kalau tidak diikat nanti jatuh, dan tentu tidak baik. Nah, ini. Ya, ini subur. Ya. Perkiraan untuk mulai tumbuh buah, karena ini dari biji, jadi dari biji satu satu jenis buah, tapi biasanya kalau dari biji ini bisa mendapatkan hasil yang tidak sesuai ya dari indukan, karena kebetulan walaupun dari satu tanaman, tapi karena dari biji, ini fakta adalah kita dapatkan dua jenis jeruk. Ini yang santang, yang satu adalah yang berduri. Nah, ini. Nah, itu ada durinya. Nah, yang ini yang tidak ya, ada tapi kecil. Ya. Nah. Termasuk juga karena di sini ada dua jenis tanaman jeruknya. Jeruk nipis, keris ya. Ini dari biji juga. Ini yang sudah berbuah, belum terlalu kelihatan, masih kecil. Ini yang keluar adalah yang pertama, ini jeruk nipis, jeruk keris. Nah, ini. Nah, ini yang sudah kelihatan kecil jeruknya. Dan satunya jeruk purut. Jadi dari satu bibit ini ketika kita tanam dari biji bisa keluar berbagai macam. Karena apa? Biasanya jeruk itu adalah kombinasi ya. Hasilnya ini yang jeruk purut. Nah, ini ya, ini jeruk purut. Kalau jeruk purut itu daunnya seperti angka 8 ya. Jadi satu bibit dapat jeruk purut dan nipis. Demikian pula yang santang. Nah, ini yang tidak berduri ya. Sementara yang lain ada yang berduri. Jadi jeruk santang itu ada yang berduri dan ada yang tidak berduri ya. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya setelah keluar buah, karena ini umur 2 tahun, ini sebentar lagi. Perkiraan kita itu kalau dari biji itu 3 tahun ya, tapi 2 tahun ini sudah bisa kita artinya paksa ya untuk proses pembuahan. Mulai nanti di tahun yang ketiga ini sudah mulai keluar daripada buahnya. Oke. Kita akan melakukan penyiraman, pemupukan. Nah. Ini pupuk yang kita manfaatkan dari beras ini ya. Ini dari beras, cukup satu saja, satu takaran.
cukup satu saja ya. Ini untuk proses pemercepatan pembuahan ya. Kita buat poster untuk pembuahan. Tapi perlu diingat, yang tidak biasa naik atap seperti ini ya, jangan untuk ditiru. Karena apa? Mengingat beban orangnya, tanamannya ya, dari konstruksi bangunannya. Kecuali bangunannya itu adalah cor-coran ya. Cor-coran tentu berbeda. Waduh ya, ini tumpah. Pindah apa ini sudah semuanya. Oke. Ya. Nah, ini untuk penyiraman sudah selesai. Ya, untuk pemupukan tinggal kita lakukan penyemprotan. Nah, ini perlu diketahui, ini kebetulan untuk penyemprotan jangan kita lakukan saat angin ini kencang. Jadi ini kebetulan anginnya tidak ada, jadi kita baik untuk melakukan penyemprotan. Nah, ya. Kalau anginnya kencang, jangan kita lakukan penyemprotan karena tidak ada manfaat maksimal, karena akan terbawa oleh angin. Kalau tidak punya modal, kita manfaatkan semprotan kecil saja ini. Nah, seperti ini cukup. Kecuali lahan kita itu adalah luas sekali. Sebelah sini yang belum.
Nah, itulah kegiatan pagi hari ini ya, untuk pemeliharaan tanaman jeruk yang ada dengan satu konsep urban farming, pemanfaatan lahan yang terbatas tetapi hasilnya maksimal, dan pemanfaatan limbah plastik. Jadi kalau kita punya galon-galon yang tidak dipakai, jangan dibuang, tapi kita manfaatkan menjadi media tempat untuk tanaman ini produktif, dan hasilnya insya Allah apa yang kita lakukan, kalau kita itu niat, insya Allah akan memberikan satu hasil yang maksimal, tidak lihat pada satu tempat yang minimal. Ini satu contoh ya, memang ekstrim. Karena apa? Ini menanam di atap genteng, di atas rumah ini ya, di atap genteng ini kondisinya adalah miring, tetapi kita bagaimana mensikapi, mensiasati bagaimana tanaman ini supaya tidak bergeser, karena ini adalah miring. Oke, cukup sekian. Semoga ini adalah menjadi satu inspirasi dan bermanfaat. Salam dari WP Channel.